Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galeri Wicaksono dengan NIM H54012211041. Kali ini kita akan membahas mengenai panel dinamis. Kita next. Nah, ini adalah teknik regresi pada data panel yang memasukkan lag dependent variable sebagai regresor. Jadi ini perbedaannya dari panel statis gitu. Nah, ini untuk mengatasi endogenitas dan heterogenitas melalui instrumen GMM, difference dan sistemnya. Atau modelnya, di situ ada FEM dan PLS. Ini siapa yang menemukan? Ada Arellano dan Bond untuk difference dan Blundell and Bond tahun 98 untuk sistem GMM. Bisa dipakai di peneliti ekonomi, akademisi, dan praktisi di bidangnya. Ini kapan digunakannya? Saat terdapat lag dependent di model, misal cap T-1 di tahun sebelumnya. Nah, ini di mana dipakainya bisa di ekonomi makro, konsumsi pendapatan rumah tangga, suku bunga, dan keuangan, profitabilitas, volatilitas aset. Nah, ini kenapa kita memakai untuk mengatasi bias pada fixed effect, terus juga untuk mencegah regression. Nah, ini juga bisa melihat jangka panjangnya. Nah, ini caranya, estimasi difference dari GMM, terus estimasi FEM-nya atau within, terus estimasi PLS-nya atau pooled OLS, terus estimasi sistem GMM 2 langkahnya, terus hitung laju konvergensinya dan elastisitas jangka panjangnya. Oke, kita langsung saja ke pengaplikasiannya. Let's go. Kita keluarkan dulu, kita masuk ke RStudio-nya. Nah, tadi di sini kita sudah mencoba-cobanya, kita bisa hapus dulu saja. Sini kita lihat, kita bisa ulang. Sini yang pertama kita harus import datanya. Kita ambil dari Excel. Sebelah sini kita browse, kita cari datanya. Ada di bagian download. Ini datanya. Untuk memudahkan kita ganti namanya menjadi data 1. Terus kita ubah menjadi numerik semua. Setelah itu kita impor. Kita masukkan R script-nya. Wah, salah ya, sebentar. Kita belum menyalin R script-nya. Ada di bagian sini. Oke, setelah itu bisa kita mulai dari panggil package-nya. Kita membutuhkan package PLM. Kalau belum ada bisa diinstal. Kita run. Kalau install bisa di sebelah sini nih, install. Kalau udah kita library aja atau kita checklist, kita cari. Pertama kita estimasi panel dinamisnya. Sini yang jadi poinnya, kita masukkan variabel-variabelnya cap, M, employee, dan wage atau upah. Sini modelnya one step. Kita run yang pertama, kita lihat, kita summary. Untuk kita jelas, kita bisa gedein. Nah, di sini interpretasinya kita lihat di estimate dari lag atau log dari cap. Di sini persistensi modal dengan estimate di sini 0,502 dengan p-value-nya ini signifikan ya, berarti interpretasinya modal periode sebelumnya memiliki pengaruh positif signifikan terhadap modal saat ini. Sekitar 0,5 berarti 50% atau 5% ya. Bukan segitu. Dari modal sebelumnya bertahan ke periode saat ini. Begitu pula dari log dari employee ini atau upah. Atau tenaga kerjaan, Terus yang upah ini yang berbeda di sini 0,134 tapi si p-value-nya ini tidak signifikan. Berarti upah ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap modal dalam jangka pendek gitu.
Terus uji diagnosisnya di sini Sargan tesnya 0,019. Ini berarti instrumennya ini valid. Terus autokorelasi leg 1 dan leg 2-nya ini ada di 0,0003 dan 0,007. Ini berarti ada korelasi serial pada leg 1 dan leg 2. Ini menunjukkan kemungkinan ada masalah dari autokorelasi atau masalah spesifikasi dari modelnya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Karena kita masih mau belajar ya. Kita lanjut ke FEM dan PLS yang kita lihat. Kita bandingkan dari GMM yang pertama. Ini untuk FEM ya, yang pertama. Nah ini kita lihat dari sama kayak tadi ya, dari modalnya. Yang pertama dari cap ini ada 0,504. Ini juga signifikan, berarti konsisten dengan model GMM. Terus ketenaga kerjaan juga dan upah juga masih sama, tidak signifikan. S-square yang menjelaskan 71 variance data. Kita lanjut aja ke PLS satu lagi. Kita summary. Kita lihat sama kayak tadi, kita lihat di bagian estimate log cap-nya aja di sini sangat besar ya. Di sini persistensi modalnya koefisiennya 0,0979 dengan p-value-nya ini signifikan, berarti nilai sangat tinggi ini karena mengabaikan heterogenitas individu. Berarti model ini mungkin kurang tepat untuk data panel dinamis. Untuk perbandingan tadi, sepertinya ini berada di tengah-tengah ya, GMM sama-sama 0,5 tadi. Sini juga ada di 0,9 ya. Kita lanjut aja untuk melihat two-step GMM dengan pengaruh jangka panjang. Kita bisa melihat pengaruh jangka panjangnya. Ini kita run dulu aja semua. Ini sebenarnya bisa langsung disemuain aja karena kita ingin melihat jangka panjangnya. Nah, di sini kita tunggu. Nah, di sini untuk jangka panjangnya persistensi modal atau koefisien dari cap-nya di sini 0,986. Berarti di sini modal ini sangat persisten ya, 98,6% bertahan ke periode sebelumnya. Ya, untuk pengaruh jangka panjang. Oh, di sini salah maaf. Di sini sama aja sih ya. Terus untuk pengaruh jangka panjangnya, ketenaga kerjaan juga di sini. EMP di sini 1,815. 0,815 di sini berarti peningkatan 1% tenaga kerja ini meningkatkan modal sebesar berapa nih? 1,815 tetap ya, 1,814%. Nah, untuk upah ini bedanya di sini minus nih. Berarti interpretasinya peningkatan 1% upah mengurangi modal sebesar 1,49% dalam jangka panjang. Berarti ini nilai negatif ini mengidentifikasikan multikoliniaritas atau masalah lainnya. Gitu, jadi ini sudah selesai ya. Jadi interpretasi kesimpulannya tadi ini modal bersifat persisten yang sangat tinggi yang tadi 0,986, di sini 98%. Terus juga tenaga kerjanya memiliki pengaruh positif signifikan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendeknya itu di 0,5% tadi dan jangka panjangnya di 1,8%. Terus kalau upah juga tadi tidak signifikan dalam jangka pendek, juga berpengaruh negatif dalam jangka panjang di sini. Terus untuk instrumennya juga valid Sargan tesnya, tapi ada indikasi autokorelasi yang perlu ditangani. Jadi yang tadi di awal. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai data panel dinamis di RStudio. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan kesalahan informasi bisa dikoreksi. Karena kita masih sama-sama belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.